Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar bisnis startup. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep permodalan pembuatan startup, sumber modal startup, konsep cash flow, dan membuat RAB dalam startup. Oke, biaya modal startup itu pertama biasanya terdiri dari 3 poin ini ya. Pertama adalah biaya operasional awal, lalu biaya yang hanya diperlukan sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan biaya peralatan. Biaya operasional awal ini terdiri dari ongkos perjalanan, gaji pegawai, sewa ruangan kantor, peralatan kantor, biaya perizinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, biaya yang hanya diperlukan sesuai dengan kebutuhan bisnis, yaitu aset, misalnya untuk pembelian gedung kantor, pembelian mobil operasional, dan sebagainya. Dan biaya peralatan, yaitu biaya bervariasi tergantung dari bisnis startup-nya. Contoh misalkan intinya adalah programming, maka yang dibutuhkan adalah perangkat komputer, koneksi wifi, sewa hosting atau server, dan sebagainya. Jadi biaya peralatan ini tergantung dari bisnis startupnya di bidang apa ya. Nah, kita perlu peralatan apa itu. Jadi ini ya, biaya modal startup itu pertama terbagi dari biaya operasional awal, lalu biaya yang hanya diperlukan sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan biaya peralatan. Biaya peralatan ini juga bergantung bisnis startupnya di bidang apa. Ya, tapi kalau untuk yang operasional dia relatif sama. Operasional adalah biaya-biaya pengeluaran yang memang harus dikeluarkan. Ya, di sini contohnya ada ongkos perjalanan, ada gaji pegawai. Gaji pegawai kan udah rutin ya, setiap bulan. Terus sewa ruangan, ya, ini juga bisa ada yang tiap bulan ataupun ada yang tahunan gitu ya. Biaya perizinan, untuk membeli peralatan kantor, ya, ATK kantor, baik itu alat tulisnya maupun misalnya kertas untuk print misalkan ya, itu termasuk biaya operasional. Selanjutnya sumber pemodalannya dari mana saja? Pertama bisa dari modal sendiri atau biasa disebut bootstrap. Ini berasal dari modal individu secara pribadi atau iuran dari masing-masing pendiri usaha. Biasanya mempunyai rasa memiliki yang tinggi dan mestinya menjadi tim yang solid. Jadi kalau ternyata tidak mendapatkan laba, ini bisa mempengaruhi semangat kerja tim. Ini sumber modalnya yang pertama adalah dari modal sendiri ya. Kedua, bisa melalui kompetisi. Para calon pengusaha mengikuti kompetisi atau lomba di bidang startup berbasis ide atau telah menjadi produk atau jasa untuk mendapatkan modal pendirian startup. Bersifat temporer, tapi cukup untuk memacu perkembangan startup. Kuncinya adalah konsisten, modal yang didapat benar-benar digunakan untuk modal. Ya, jadi namanya kompetisi ini sifatnya temporer, tapi bisa sebagai motivasi. Ya, dan harus konsisten. Artinya modal yang didapat dari kompetisi ini benar-benar digunakan untuk modal pembangunan startup. Jangan digunakan untuk keperluan yang lain lagi gitu. Akhirnya malah nggak fokus. Selanjutnya adalah modal patungan atau crowdfunding. Ini berasal dari namanya patungan ya, berarti gabungan dari berbagai pihak. Bisa teman, keluarga, atau kolega lain. Ya. Bisa dilakukan secara online maupun offline. Pembuatan proposal dan video tentang ide sangat membantu meyakinkan calon investor ya. Jadi kita bikin proposal yang menarik atau ditambah lagi dengan video untuk meyakinkan investor kita agar mau menginvestasikan uang ya, menanamkan modalnya ya ke tempat kita ya, secara patungan jadinya. Nah, keuntungannya apa? Semakin banyak yang tertarik ide startup, maka modal akan semakin besar juga dikumpulkannya ya. Modal akan semakin besar didapatkan, tapi ada kelemahannya jika tidak ada atau sedikit akan menyulitkan, yaitu berlawanannya ya. Jadi kalau semakin banyak tertarik, orang akan semakin banyak menginvest, ya modal yang kita terima semakin besar gitu ya, sehingga kita bisa menjalankan usaha. Tapi kalau ternyata nggak tertarik, ya bisa dari proposalnya, bisa dari jenis usahanya gitu ya, dianggap kurang menjual gitu ya, ya otomatis karena nggak ada modal, nggak ada yang mau patungan ya, kita agak susah untuk menjalankan usahanya. Lalu melalui kemitraan atau partnership. Modal diperoleh dari dana pelaku usaha lainnya, misalnya
melalui CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, baik BUMN maupun perusahaan swasta. Karena secara undang-undang mereka harus memberikan bagian dari laba usaha untuk masyarakat, salah satunya untuk akses modal dan dapat berupa modal startup. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang dari CSR-nya itu dia membantu terutama pengusaha-pengusaha yang UMKM ya. Para calon pengusaha harus menentukan ide bisnis startupnya, membuat proposal, membuat video, dan mempresentasikan dengan menarik dan meyakinkan, dilengkapi dengan bukti yang legal. Ya, ini sumber modal dari kemitraan. Lalu melalui inkubator bisnis. Nah, yaitu modal diperoleh dari lembaga yang mempunyai program inkubator bisnis startup. Bisa dari BUMN, dari swasta, ataupun dari perguruan tinggi. Keunggulannya adalah selain mendapatkan modal, juga mendapatkan bimbingan dan bantuan teknologi, serta pemasaran sehingga bisnis benar-benar dikawal sampai dengan menghasilkan dan terjaga kestabilannya. Namun kelemahannya adalah proses seleksi yang ketat, dan pelaku ide harus benar-benar meyakinkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi inkubator bisnis ini adalah semacam tadi kayak CSR juga, program dari perusahaan, baik BUMN atau swasta, tapi ini namanya inkubator bisnis, dia juga selain modal ada juga pembinaannya, ada bimbingan, ada pelatihan gitu ya, ada support-support yang lain gitu ya, karena nama sifatnya inkubator bisnis, jadi tidak hanya memberikan modal saja, tapi juga ada pendampingannya. Nah, karena ada kegiatan yang ini relatif berjenjang ya dan berjangka, jadi ini benar-benar seleksinya pasti benar-benar ketat gitu ya. Jadi benar-benar ide yang memang atau usaha yang kira-kira menarik, menjual, punya nilai jual yang tinggi, itulah yang akan diterima. Ya, umumnya seperti itu. Ya. Aturan-aturannya akan lebih ketat terkait untuk penerimaan inkubator bisnis ini. Lalu dari kredit komersial melalui perbankan ya, modal diperoleh dari pinjaman atau kredit dari perbankan. Kelemahannya apa? Pihak bank biasanya hanya menerima pengajuan kredit bagi usaha startup yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Jadi ya perbankan juga nggak mau gegabah juga ya, dia pasti kan akan melakukan survei. Nah, artinya ketika dia melakukan survei, dia akan melihat perusahaan ini baru atau tidak. Dan umumnya mereka akan melihat perusahaan yang sudah berjalan paling nggak 2 tahun. Kalau perusahaan baru mungkin ada yang mau, tapi pasti dengan kriteria-kriteria tertentu, ataupun mungkin dengan syarat jumlah modalnya ada maksimalnya ya, ada maksimalnya tidak sampai berapa, misalnya maksimalnya hanya 50 juta misalkan untuk perusahaan yang baru ya, dengan ya hasil analisa dari petugas bank ya. Lalu sumber permodalan dari investor. Modal dari investor dapat diperoleh jika usaha startup dianggap memiliki prospek bisnis yang menguntungkan. Kelebihannya adalah berani menanggung bersama atas segala risiko dengan kesepakatan sebelumnya. Kelemahannya adanya intervensi ya. Jadi dari investor ini artinya ada orang yang berani menanamkan modalnya, ya dia sebagai investor, ya. Dan kelebihannya berarti dia bisa menanggung bersama nih atas segala risiko yang sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kelemahannya apa? Bisa jadi ada intervensi karena dia merasa yang dia menanamkan modalnya bisa aja pada satu saat dia melakukan intervensi untuk hal tertentu, ya. Itu kelemahannya dari proses investor. Nah, investor nih di sini ada dua tipe, ada angel investor, ada venture capital. Pertama adalah angel investor, yaitu bersedia mendanai proyek startup yang baru dirintis, biasanya berasal dari industri yang mengenal baik proyek yang sedang dibuat sehingga dapat memberikan saran yang membangun. Ya, jadi kalau yang disebut angel investor adalah biasanya suatu perusahaan ya yang sudah besar, dia mau mendanai proyek startup yang baru dirintis. Kenapa dia berani? Karena dia melihat dan dia mengenal proyek tersebut, dia mengenal proyek tersebut dan sedang dibuat sehingga bisa memberikan saran untuk membangun. Dia sudah mengetahui atau dia sudah memahami seluk-beluk dari bisnis startup tersebut di bidang tersebut. Makanya dia berani membiayai perusahaan yang baru lahir, yang baru dirintis. Itu disebut angel investor. Kedua adalah venture capital, yaitu investor yang melakukan investasi pada startup dengan tujuan mendapatkan bagian saham dari proyek yang mereka danai. Nah, ini adalah venture capital, di mana investor dia mau menginvestasikan dengan harapan dia dapat
dividen, dapat keuntungan, dapat bagian saham dari proyek yang mereka danai. Ya, itu namanya venture capital. Jadi ada dua macam investor di sini, angel investor dan venture capital. Nah, bagaimana aliran cash flow-nya? Secara flow-nya digambarkan seperti ini. Dari omset, lalu ke profit, lalu cash, dan free cash. Omset itu adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa yang kita jual pada kurun waktu tertentu. Uangnya belum dikurangi harga pokok penjualan, belum dikurangi biaya total, sehingga yang namanya omset itu adalah bisa disebut sebagai laba kotor. Jadi omset itu benar-benar pendapatan kita. Pendapatan kita dalam sehari mungkin, atau dalam sepekan, atau dalam sebulan. Ya. Kita dapatnya berapa, itu masih omset. Belum jadi laba. Nah, setelah omset ini dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi biaya-biaya operasional, biaya-biaya total, barulah masih ada sisa, itulah disebut keuntungan atau itu yang disebut profit. Ya. Jadi omset adalah pendapatan yang kita hasilkan. Ya. Belum dikurangi HPP dan biaya total. Jadi kita belum tahu untung atau tidak nih kalau dari bicara omset. Hanya baru ketahuan ada pendapatan saja, ada pemasukan. Nah, profit ini adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan dan sudah dikurangi dengan HPP dan biaya. Nah, kelanjutan dari omset tadi adalah profit. Ketika omset dikurangi dengan HPP dan biaya, masih ada sisa uang, itu adalah profit. Ya. Nah, profit itu hanya sebatas laporan tertulis di pembukuan. Berapapun nilainya tetap belum bisa digunakan untuk transaksi atau membayar biaya perusahaan. Sehingga kita harus berjuang menjadi cash atau free cash. Jika ada investor, profit dapat dibagikan sesuai perjanjian. Ya. Profit ini masih sifatnya ya keuntungan ya, keuntungan yang harus ada yang ada dalam catatan laporan di pembukuan, tapi belum bisa digunakan kecuali setelah menjadi cash atau free cash. Jadi paling nggak sudah ketahuan kita punya profit nih gitu. Nah, cash adalah uang yang masuk setelah pengurangan dari investor dan biaya lain yang sudah merupakan uang yang siap untuk dibelanjakan biaya operasional, finansial, dan investasi. Ya, jadi cash itu uang yang benar-benar berada di kantong. Ya, setelah dikurangi tadi biaya lain, investor gitu ya. Yang tadi kan profit tadi itu ya. Profit tadi itu udah dikurangi beban-beban, itulah benar-benar uang cash kita. Digunakan untuk apa? Biaya operasional, finansial, ya, maupun investasi gitu ya. Operasional yang rutin, ya gaji, listrik, bahan baku itu kan rutin harus dikeluarkan ya. Finansial, ya, bayar kewajiban, bayar hutang gitu ya. Dan investasi untuk memperkuat bisnis. Ini adalah cash. Sedangkan free cash itu adalah dana yang sudah dikurangi kebutuhan-kebutuhan lain dan dapat digunakan untuk tabungan, bisnis baru, atau memenuhi kebutuhan pribadi. Jadi kalau cash tadi adalah uang yang ada yang siap untuk dibelanjakan untuk biaya operasional, sedangkan free cash adalah uang yang bisa untuk ditabung, ya, uang yang bisa untuk diinvestasikan lagi, ditabungkah atau dibuat untuk bisnis baru gitu ya. Nah itu adalah free cash. Sedangkan kalau cash, uang yang siap digunakan untuk membayar biaya operasional, itu cash. Ya, jadi kalau free cash ini adalah benar-benar yang bisa digunakan untuk pengembangan bisnis, ya, memenuhi kebutuhan pribadi, ataupun untuk tabungan. Ya, itu free cash. Nah, elemen dalam cash flow pertama ada namanya operating activity atau arus kas dari kegiatan operasional atau dari kegiatan usaha. Lalu investing activity, ini arus kas dari investasi. Dan financing activity atau arus kas dari kegiatan keuangan atau kegiatan pendanaan. Sumber data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan cash flow pertama adalah laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung dan raca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan raca dari periode sebelumnya. Ya, kalau ini teman-teman pasti udah pernah belajar lah ya dari mata kuliah akuntansi ya. Ada operating activity, investing activity, financing activity gitu ya.
Dan laporan-laporannya adalah laporan keuangan, laporan laba rugi ya. Ini untuk dari cash flow-nya. Nah, ini contoh bentuk laporan keuangan. Cash inflow merupakan aliran kas yang diakibatkan dari kegiatan transaksi yang menciptakan keuntungan kas, yang terdiri dari pertama dari hasil penjualan produk maupun jasa perusahaan, lalu hasil dari penagihan piutang pada penjualan kredit. Ya, dan kalau ada orang beli kredit kita, berarti kan kita punya piutang artinya ya. Si pembeli punya hutang ke kita, karena dia bayar belum lunas, tapi kita punya tagihan, kita punya piutang artinya. Nah, itu ketika kita tagih, itu piutangnya kita tagih, itu menjadi cash inflow buat kita. Lalu hasil penjualan aktiva tetap yang telah ditentukan. Lalu hasil penerimaan investasi dari pemilik maupun saham bila perseroan terbatas. Ya. Jadi kalau bentuknya PT, ini hasil dari investasi ataupun saham. Lalu hasil pinjaman atau hutang dari pihak lain. Ya bisa saja cash inflow-nya kita dapat dari bentuk hutang ya, atau pinjaman dari pihak lain. Lalu hasil penerimaan dari pendapatan lain-lain dan dari sewa. Ya, itu bisa juga dalam cash inflow. Lalu cash outflow merupakan aliran kas yang terdiri dari berbagai macam transaksi yang dapat mengakibatkan beban pengeluaran kas. Cash outflow dapat terdiri dari pertama hasil pengeluaran biaya tenaga kerja langsung, bahan baku dan biaya perusahaan lainnya, lalu hasil pengeluaran administrasi penjualan dan administrasi umum, hasil pembelian dari aktivitas tetap, hasil pembayaran utang-utang pada perusahaan, hasil pembayaran kembali dari investasi si pemilik usaha, dan hasil pembayaran sewa, bunga, pajak, dividen, dan biaya pengeluaran lainnya. Ya. Ini cash outflow, yaitu aliran kas yang terdiri dari berbagai macam transaksi yang dapat mengakibatkan beban pengeluaran kas. Cash outflow. Kalau sebelumnya adalah cash inflow. Ya. Yang merupakan aliran kas atau pemasukan untuk kas ya, pemasukan untuk kas yang disebabkan dari kegiatan-kegiatan transaksi yang tadi sudah disebutkan. Lalu bagaimana cara menyusun RAB untuk suatu perusahaan startup? Ya, karena RAB itu digunakan untuk mengetahui gambaran awal biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu bisnis, suatu proyek bisnis. Atau bahasanya adalah ya rancangan anggaran ya. Karena dengan membuat atau estimasi gitulah ya. Karena dengan membuat biaya ini diharapkan semua proses berjalan sesuai dengan rencana termasuk urusan biayanya. Dengan adanya rincian RAB, maka akan memudahkan investor untuk memahami bisnis usaha tersebut dan merepresentasikan ide startup. Ya, dengan RAB kita tahu kita mau bikin proyek apa, kita butuh anggarannya berapa. Dan di situ sudah ada penjelasan-penjelasannya tuh. Anggarannya untuk apa saja, pembelian alat apa saja, misalnya untuk biaya operasional, untuk bayar gaji, untuk transportasi. Jadi punya gambarannya. Proyeknya seperti apa, anggarannya berapa. Nah, si investor jadi punya bisa mempertimbangkan, bisa menganalisa dengan RAB sekian untuk proyek seperti ini kira-kira gimana kemungkinannya. Sehingga dia nanti bisa memikirkan kalau memang menguntungkan dia akan menginvestasikan uangnya sebagai modal. Gimana cara menyusun RAB? Pertama adalah tetapkan range waktu perencanaan. Ini range-nya bisa sekitar 2-5 tahun ya. Targetnya ya bicara perusahaan kan ya. Kita tentukan range-nya ya relatif rata-rata 2-5 tahun ya. Pisahkan dua kategori besar yaitu antara pengeluaran dan pendapatan ya. Kalau pendapatan berarti akan menambah cash kita, kalau pengeluaran berarti mengurangi cash kita gitu aja ya. Jadi dipisahkan dua kategorinya, pengeluaran dan pendapatan. Lalu bagilah pengeluaran dalam dua kategori yaitu modal investasi dan modal kerja operasional. Jadi pengeluaran itu pertama dalam hal modal kerja dan operasional, kedua dalam dalam modal investasi, kedua modal kerja dan operasional. Ya, yang termasuk dalam pengeluaran. Modal investasi apa saja? Untuk sewa,
sewa tempat, sewa alat gitu ya. Bangunan dan renovasi, contohnya ini pembelian kebutuhan kantor gitu ya. Ini alat pendukung alat kerjanya dan lain sebagainya. Ini yang termasuk investasi. Ya, barang-barang yang menjadi investasi. Ada yang modal kerja dan operasional untuk honor. Honornya bisa untuk manajernya, programmer, desainer, admin, teknisi, office boy, marketing dan lain sebagainya. Ya, ini kan harus ada honornya ya, harus rutin dibayarkan setiap bulan. Biaya sales, biaya marketing, biaya kendaraan, listrik, air, dan internet dan lain sebagainya. Ya. Oke, yang tadi sudah disampaikan. Definisikan asumsi biaya pengeluaran untuk masing-masing kolom pada kategori pengeluaran. Dan perhatikan pada tahun-tahun tersebut diprediksikan nilainya naik sehingga rencana perhitungan akan mendekati realistis. Lalu tulis kategori pendapatan, kemudian isilah dengan item-item yang direncanakan akan memberikan pendapatan baik secara rutin maupun temporer. Isilah aliran untuk pengeluaran dan pendapatan, aliran kas berjalan, sisa kas bersih, dan aliran kas bersih. Jika sudah ditentukan semua, bisa dihitung berapa nilai kelayakan seperti payback periodnya berapa, BEP-nya berapa, break even point ya, dan net present value-nya berapa, NPV-nya berapa. Ya. Contohnya pendapatan nih dari produk, software market berapa, software payroll dan lain sebagainya, project, software rumah gusa gitu ya. Nah, ini pendapatan-pendapatan yang bisa diperkirakan untuk bisa menambah cash kita. Demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat, bisa jadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini, kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu saling mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil hidayah wal taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.